Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, salam damai Tuhan bagi semuanya. Saya doakan semoga berkat Tuhan melimpah bagi saudara dan keluarga. Amin. Renungan pada pertemuan kali ini adalah Yohanes 20 ayat 1 dan ayat 11 sampai 18. Kisah tentang Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Seperti kita ketahui, Maria Magdalena adalah salah seorang wanita tokoh terkenal dalam Injil. Yang menjadikan Maria Magdalena populer adalah relasinya dengan Yesus yang solid, terjaga, terpelihara, bahkan sampai Yesus wafat. Ini dapat kita buktikan pada Injil Yohanes 20 ayat 1, di mana di situ ada tertulis, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Artinya relasi yang solid seperti ini dapat kita contoh, bahwa relasi dengan orang-orang yang kita hormati, kita sayangi, harus solid dan terjaga tanpa syarat, seperti apa yang diperlihatkan oleh Maria Magdalena dan tertulis dalam Injil. Hal penting dan sangat jelas dalam kisah ini adalah kehadiran Yesus kepada orang yang mencarinya, seperti yang tertulis pada ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini juga penting untuk kita paham, mengapa Maria Magdalena tidak dapat melihat Yesus hadir berada dekat dengan dia. Itu karena Maria Magdalena mengalami kebimbangan, sibuk dengan pikirannya sendiri, hingga imannya kosong. Dia merasa Yesus benar-benar hilang. Tetapi Yesus yang mengetahui keadaan itu tidak membiarkan Maria Magdalena kehilangan iman. Dipulihkannya, menyebut namanya, seperti yang tertulis pada ayat 16, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Hal serupa juga dialami oleh kebanyakan orang dewasa ini di kalangan generasi kolonial dan juga generasi milenial, seringkali sibuk dengan pikiran sendiri, serupa dengan apa yang dialami oleh Maria Magdalena. Di sini sibuk, di sana sibuk, di situ pun juga sibuk, di mana-mana sibuk. Artinya serba sibuk. Kesibukan dengan pikiran sendiri menciptakan rasa manusia setengah koma. Kalaulah koma benaran, itu berarti pingsan kan? Jadi ini tidak pingsan, namun tidak peka terhadap lingkungan sekitar. Apalagi kalau di tangan sudah ada yang namanya smartphone. Gak usah yang lain-lain deh. Disuruh makanannya susah. Susahnya minta ampun. Lebih ringan rasanya mendayung sampan melawan arus sungai daripada berhadapan dengan orang sibuk. Tapi saudara-saudari beriman, kita tidak boleh terjebak dalam hal. Boleh saja kita sibuk, namun jangan sampai menjadi manusia setengah koma atau setengah pingsan.
Marilah kita mencari Yesus dan mendengarkan nama kita disebut dan iman kita dipulihkan. Marilah kita selalu peka terhadap kepentingan yang lebih bermanfaat, baik terhadap diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Maka dari itu, saya mengajak kita semua yang menonton video ini agar punya hasrat untuk mengendalikan kesibukan yang tidak pernah ada habisnya. Artinya, janganlah kita yang dikendalikan oleh kesibukan yang menjadikan kita lupa diri, lupa banyak hal, apalagi kalau sampai lupa mengucap syukur kepada Tuhan dan lupa berdoa. Marilah kita selalu aktif, kreatif, dan peduli sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.